Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Saya belum ngecek video terakhir sampai mana. Seingat saya sampai sholat jenazah, dan saya yakin bapak-bapak juga udah lupa lagi. Kalau sudah sholat jenazah berarti berikutnya mengantarkan jenazah. Di kitab saya hadis nomor 590. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, bersegeralah, cepat-cepatlah mengurus jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu soleh, maka sangat baik kalian menyegerakannya ke kuburnya, karena orang soleh itu ingin segera dikuburkan, ingin segera istirahat, ingin segera menikmati kenikmatan alam kubur. Untuk ngetes bapak soleh atau tidak, ingin segera dikuburkan enggak gitu. Wa in taku siwa dzalika, kalau tidak soleh, fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka sungguh jelek kamu menyimpan dia di tengah-tengah kalian. Sampah mah buru-buru piceun, ya, bau. Jadi hadis ini menunjukkan jangan ditunda-tunda, meskipun jenazah Rasul sampai 2 hari, hari ketiga baru dimakamkan. Itu mah pengecualiannya karena ada banyak yang belum Rasul jelaskan, dan terutama masalah kepemimpinan, siapa yang mau menentukan ini dan itunya. Jadi sesudah Rasul wafat itu, ini Rasul betul wafat eta wae, jadi diskusi heula gitunya, seminar heula meunana ya. Sampai Umar kan mengancam setiap orang yang mengatakan Rasul wafat, saya tebas dengan pedang. Itu wararani, itu maut atau berangkat sementara gitu. Ini mah Rasul beda, nah itu perdebatan. Hari kedua kemudian tentang khalifah, ya, karena di Bani Sa'idah sudah dibayat khalifah Ansor. Perjalanan dulu kan gak kayak sekarang. Saya dari Bandung ke Cimareme cuma setengah jam naik mobil. Kalau dulu kan bayangkeun naik kuda atau naik onta di Cimareme ke Bandung sabaraha jam, sigana bulak-balik sapoe. Nah itu kemudian rapat di Sakifah Bani Sa'idah juga cukup alot sebagaimana ada dalam riwayat, hingga terpilih Abu Bakar, dan baru di hari ketiganya ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan dengan arahan Abu Bakar. Seperti yang pernah kita bahas kemarin, kalau jenazah kita ditelanjangi, dilepas bajunya, kalau Rasul nih gimana? Ya, nah itu yang begitu-begitu butuh keputusan dari seorang pimpinan, ya ijtihad seorang hakim.
Kalau mengandalkan pendapat kan menurut ini begini, wah mulai beres. Dan kalau kemudian boleh menunggu, memang tidak ada penjelasannya sampai kapan, dan cepat-cepat juga tidak ada penjelasan batasannya berapa lama. Cuma urfinya cepat-cepat itu di hari yang sama. Nabi SAW di pembahasan kemarin sudah memberikan arahan kalau ada jenazah meninggal malam hari, tangguhkan sampai besok. Tujuannya agar banyak yang menyolatkan, agar orang yang tidak tahu cukup waktu untuk menyolatkan. Yang ini kadang saya pribadi kurang sreg ya. Kurang sreg teh kayak ya mohon maaf. Kemarin seorang ustadz di Bandung ngan setengah jam abdi ge teu kaburu nyolatkeun nya, nyolatkeunna di Subang. Dadek masuk moal mobil hese parkirna ge ku hese parkir lagi dek asup geus kabur init deui gitu. Terlalu cepat. Atau yang sebelumnya apalagi cuma qobla duhur berjamaah, bada duhur nyolatkeun berangkat di ka Garut sarua teu kaburu. Jadi teu kaburu teh bukan kitanya telat, dadek asupna ge hese parkirna oge ya. Apalagi yang bawa mobil karena niatnya mau langsung keluar kota. Akan lebih baik hemat saya ya ada jeda lah untuk menyolatkan di hari yang sama. Selebihnya dari itu ya, misalkan sedang ibadah haji baliknya saminggu deui, wah itu dari lakeun nih ya. Udah jangan ditunggu, langsung saja karena syariatnya juga disegerakan. Berikutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Siapa yang menghadiri jenazah hingga disolatkan, dia dapat 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, dia dapat 2 qirat. Ditanyakan kepada Nabi, apa 2 qirat itu? Ini timbangan dari Mesir ya. Tapi ternyata maksud qirat di sini bukan timbangan biasa kiloan. Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Dalam hadis berikutnya disebutkan gunung yang besar itu Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Karena mungkin di Arab gunung leuwih gede tibatan gunung Uhud. Mun di dieu mah loba ya. Aya gunung gede ya, aya gunung Pangrango ya, gunung Merbabu ya. Gunung Uhud mah di Bandung mah di Indonesia teu kaasup gunung nya, bukit ya. Tapi setidaknya sakitulah ya. Saya yakin kita bekerja 100 tahun pun moal kabeli gunung Uhud ya, moal nambah rumah we, nambah istri hese banyak. Semua yang beli gunung Uhud, beli tanah suci, beli tanah di tanah suci saja pemerintah kita nggak mampu ya, terlalu miskin pemerintah kita untuk membeli lahan di tanah suci terus dibangunkan hotel ngarah teu kudu nyewa wae, terlalu miskin ya. Apalagi kita, maksud saya ini sungguh sangat bernilai. Maka dari itu bagus ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu orang itu apal sahanu mautna, tapi beres sholat wajib selalu saja kita sholat jenazah, dan sangat dianjurkan kita ikut ya. Karena pahalanya gede, lebar. Jadi kalau mendengar ada orang yang meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillah karena menyolatkan, lain alhamdulillah atau maut. Jadi kalau ada yang
kita mendengar informasi ada yang meninggal, sebisa kita mengejarnya dengan motor atau dengan sepeda atau dengan jalan kaki, silahkan kita kejar. Termasuk saya himbau jamaah di daerah saya, sok bapak ibu yang keluarganya meninggal dunia bawa ke pesantren, ya lumayan di pesantren ada 300 santri, ya kecil sedikit karena pesantrennya kecil tapi lumayan 300 santri yang kalau jenazah datang semuanya diinstruksikan turun, ya kalau dimakamkannya dekat santri RG santri laki-laki sok ya outing class tayu nuki outing class nya study tour sok ceteng nganterkeun dan gurunya harus mengizinkan, guruna ge atoh alhamdulillah anu maot jadi nganterkeun teu ngajar. Tapi balik lagi ya paling kan 2 jam, paling lama 2 jam itu ya satu mata pelajaran dikorbankan. Itu kita begitu tong eleh ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sampai 5 waktu sampai 6 waktu. 6 waktu Ramadan mah jeung beres taraweh geus dek balik urang da geus kesel 10:30 atunya bapak-bapak geus talali beras 10:30. Dek balik as-salatu 'alal janazah, salat jenazah heula, as-salatu 'alal mayyit atau as-salatu 'alal amwat. Oh, nyolatkeun heula. Jadi dimanfaatkan ya, kapanpun bagus. Ini di Cimareme juga diumumkan ya oleh RW, sok saha wae nu nganturkeun asa tong orang kafir silakan bawa ke sini dan enggak usah lihat-lihat mazhab, ini mazhabnya Prabowo atau Anies Baswedan selama muslim salatkeun we. Berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar wahum yamsuna amamal janazah. Mereka berjalan di depan jenazah. Jadi maksud mengantar jenazah itu tidak harus di belakang saja. Dulu zaman Nabi yang berjalan kaki di samping dan di depan, yang berkendaraan di belakang. Ayeuna mah rada teu usumnya nganterkeun jenazah jalan kaki teh. Motor di depan membuka jalan ya, mun di tukang ngaragokan mobil di belakang. Tapi boleh juga mobil di depan. Kayak dari saya kan nguburkeunna ke daerah Mahmud. Abdi mah sok teu heula we bras ka jalan tol. Ya, biar parkirnya nyaman ya, enak. Yang jelas nanti pas turunnya orang temila datang ke kuburan yang kita tetap ya dari tempat parkir ke tempat kuburan ngabring. Berikutnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat sunuhina anit tiba'il janaiz, kami dilarang, kami di sini ibu-ibu, mengantarkan jenazah walam yu'zam alaina, meskipun tidak dilarang keras. Jadi hukumnya makruh ya. Nih ibu-ibu dengar nih ibu-ibu nih. Makruh ibu-ibu mengantarkan jenazah. Makruh itu kalau ibu-ibu mengantarkan moal menang pahala, capek-capek ngaririweuh justru. Saya paling sebel menaya ibuna, istrina, anakna terus curi ngaganggu pisan. Ya. Karena kan tangisannya itu menyiksa mayit, kan sudah kita bahas belum ya? Tangisannya itu menyiksa mayit. Kenapa? Karena sama di kita, mun aya anakna ketika orang tuanya meninggal tecerik, tepan jadi omong cuman tecerik-cerik acan tuh kan. Ya, jadi seakan-akan diajarkan, didoktrinkan kalau orang tua atau keluarga meninggal dunia kudu cerik. Nah, doktrin itu yang akan menjadi siksa bagi mayit karena mayit membiarkan. Ya, dari sejak sekarang harus ditekankan oleh bapak ke ibu, menangis sekadar tetesan air mata, sedih hati. Nabi juga begitu ketika ditinggalkan oleh cucu dan anaknya.
Ya, Nabi meneteskan air mata sedih. Kata Nabi, innallaha la yu'adzibu bidamil ain wala bihusnil qalb. Allah tidak akan menyiksa karena tetesan air mata dan sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihadza wa hadza. Allah menyiksa itu dengan ini, wah lu nunggul nyabut nunggulan naon ngabetotan naon. Wa hadza, dan ini tangisan histeris. Ya. Kalau tetesan air matanya sanu teu sedih atuh. Ya, pasti semuanya sedih. Tapi kalau sampai jebleh gitunya, menangis histeris, nah itu. Dan ini sampai liang lahat kararitu, tradisi seperti ini harus dihentikan. Ya. Maka dari itu guru-guru kami mah pokoknya mah dilarang titik temenang. Dan saya sendiri sering marah ya kepada jamaah ibu-ibu memaksakan ngilu ya. Termasuk kemarin deka mana tuh nganterkeun jenazah Pak Ustadz siga nu tara ngaji wae ibu-ibu jeung pipiluhun da ieu cenah diajak ku si bapak naon di dinya hayang ngilu. Jadi para saya di jalan ini tolong diperhatikan ya oleh ibu-ibu, jangan capek-capek dah mau menang pahala. Kalau ibu-ibu diam di rumah tidak mengantarkan, nah justru itu yang dapat pahala. Gitu kan makruh teh. Memang teu dosa nganterkeun dengan capek-capek mau menang pahala, tapi kalau ibu diam di rumah karena sudah memenuhi larangan Nabi dapat pahala. Makruh itu begitu. Lamun rokok makruh kan diududnya capek-capek mau menang pahala, beak duit, kotor awak, kotor lingkungan ya. Tapi kalau bapak-bapak tidak udud pahala ya. Mending berpahala mending tidak berpahala. mending ya. Debat bab rokok mah mulai beres na. Bisiknya dionang ku bapak-bapak Gus Baha kade ngebahas rokok. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal idza ra'aitumul janazah faqumu, kalau kalian melihat jenazah berdirilah. Jadi kita sedang duduk ada jenazah lewat ambulans misalkan, yang kita tahu lain ambulans atau mobil jenazah misalnya, jelas kan kita berdiri meskipun itu jenazah orang kafir ya. Dalam riwayat lain kata Nabi alaisa huwa insan, Nabi cenata orang Yahudi bayat tuh dari orang Yahudi ge jelema cenah. Kenapa Nabi berdiri? Menghormat malaikat yang mengiringinya, karena semua jenazah diiringi oleh malaikat. Apakah itu malaikat rahmat atau malaikat azab? Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudoa, dan siapa yang mengantarkannya jangan duduk tayo bapak-bapak hingga selesai dikuburkan. Memang pernah Nabi kan cenah pernah duduk, pernah ketika Nabi datang kuburannya belum beres digali teu naon. Tapi kalau kuburan sudah beres digali, sudah siap dimasukkan, jangan duduk, berdiri we. Saya cenah canggel kikituan sambil berdiri ya, kaki dilipat-lipat, sunahnya begitu. Ieu mah jaba diukna dina luhureun kuburan ya. Wah dorakanan lo dobel. Jaba ngobrolkeun Portugal. Dalam hadis riwayat Muslim itu para sahabat menyebutkan kalau kami menghadiri jenazah ka'anna ala ru'usinat tuyur, seakan-akan di atas kepala kami semua ada burung siga kernyuhun nggak ada yang ketawa-ketawa ya, coba susurian, coba bari udud, coba bari diuk, coba bari dulur kuburan, coba ketika pemimpin penguburan berceramah ngalobrol saya dicarik sampai pernah bendahara saya ngogorok nu kitu dibawa ka dieu cenah dikuburkeun wae bakatku ngamuk saya dicarek. Nah itu Pak RW juga kemarin ketika rapat perluasan lahan wakaf makam
Pak Ustadz cenah teh kumaha da cetek harus teredukasi ya tuh masalahna teu kabeh nu nganterkeun jenazah tukang ngaji. Nu tukang ngaji ge boa ka karapal lainna. Ya. Harusnya begitu Pak ya. Jadi adabnya kita jangan duduk kemudian posisi kita tong sisirian. Saya juga sering ngecek atau tong sisirian. Oh cendamun anu mau teh jadi reuni. Reuni pan para ranggi deui gitu. Susurian. Ulah tuh. Pokoknya mah kita khidmat menghargai keluarganya Sarardi urang susurian. Momentumnya sangat tidak tepat. Nabi juga begitu, para sahabat begitu hingga beres. Sudah beres silakan. Berikutnya dari Abu Ishaq, anna Abdullah ibn Yazid, sahabat Abdullah bin Yazid, adkhalal mayyit min kibali rijlayil qabri, memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Kuburan itu kan menghadap ke sana, ya, berarti selalu dari arah selatannya, harus dari arah selatan. Kalau di Indonesia nggak boleh dari arah utara, dari arah timur, dari arah barat nggak boleh. Mendatang tadi puterkeun ka dieu. Ya, bapak-bapak, masuknya harus dari sini. Kecuali di sininya ada tembok, ta eta mah nu salana nu nembok. Ya, ada kan makam. Oh, cenah usah di tembok, ih satu nu nembok, atuh cenah tuh RW cenah gitu. Bet di tembok atuh tong ka di tembok. Atau kalau enggak pagar tidak permanen biar bisa dibuka dulu biar bisa masuk dari sebelah sini ya. Jadi salahna salah nu nembok. Kalau begitu bagaimana nyapir aku rek ditutugkeun da susah enggak apa-apa berarti dari sini darurat itu atau dari sini. Nah ieu teh di nu ngagotong mayit teh kan enggak semua teredukasi. Orang di arah ke sebelah sini Pak dieu posnya cenah ngana babari ih sia gitu. Bakatku kesal ya imana kadieu harus dari sebelah sini dari arah kaki. Ini enggak semua teredukasi ya. Keluarga pengantar jenazah kadang loba bararanel. Dan kata Abdullah bin Yazid hadza minas sunnah, ini sunnahnya. Jadi meskipun ini pekerjaan sahabat tapi kalau disebutkan minas sunnah statusnya marfu, terangkat ke Nabi ya, jadi sunnah. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah." Ta bapak-bapak nu nguburkeun tong hilap ya. Pas meletakkan jenazah ke lahat bacanya bismillah wa ala millati Rasulillah. Apal, Pak? Cing, baca bareng, Pak. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kan ibu-ibu malah nyada pasti bapak-bapak. Berikutnya atas tadi dites tiara rapal. Kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup, fil ithmi dalam hal dosa. Artinya perlakukan mayit sebagaimana orang yang hidup. Tidak boleh ada rasa sakit juga nalian nepikeun kok tarik bisa ulah tuh dan hirup oge nyeri, sama mayit juga sakit ya. Makanya di kita atau Nabi sendiri kan mencontohkan di sebelum kain kafan itu ada kapas ya, itu untuk menghindari benturan agar tidak seset, jadi enak ke jenazahnya. Termasuk ketika memasukkan hati-hati ya, jangan dianggap barang yang bisa dialung-alungkan, enggak, karena ini seperti orang hidup harus diperlakukannya. Menyakitinya dosanya sama dengan menyakiti orang sedang masih hidup. Berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala al-hiduli lahdan, buatkanlah untukku lahat. Lahat itu Pak kalau ini atau di sini ya gambarannya. Kalau ini lurus, nah itu ada yang menjorok ke dalam ya.
Itu lahat namanya. Buatkanlah untukku lahat di lubang kuburan itu, jadi jangan lurus segitiga begitu. Palebah kiblatna ada yang menjorok ke dalam. Itu nanti jenazah dimiringkan menghadap kiblat. Wansibu alayyal labina nasban, dan tancapkanlah untukku dinding-dinding labin itu. Ya, jadi sesudah jenazah masuk ke lahat lalu dipasangi dinding-dindingnya zaman di lembur mah gebog cau, ya, kalau sekarang papan. Kembali ke dalil yang dulu Abu Bakar mengatakan, Nabi juga mengatakan jangan pakai kain kafan yang mahal karena cepat rusak, ya. Yang mahal itu kata Abu Bakar lebih pantas untuk yang hidup, pakai kain yang jelek saja. Ini juga sama, atau pakai kain jati, ya, nah kayak dibongkar ku maling. Kain yang murah saja yang bisa menahan tanah agar tidak menempel ke jenazah. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rufi'a qabruhu anil ardi qabra shibrin, dan diangkat kuburannya dari tanah seukuran sejengkal. Jadi untuk ciri bahwa ini kuburan, tanahnya ditinggikan sejengkal. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah, riwayat Muslim dari Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan ditembok, diabadikan, tuh nggak boleh, ya. Kudu mayar lagi mahal per tahun, nggak boleh itu. Wa an yuq'ada alaihi, diduduki nggak boleh. Entah di tadar riuk luhureun kuburan, termasuk diinjak juga sama, nggak boleh. Kecuali karsir naraga gesese di jalan, kabeh jalan jadi kuburan, ya, itu darurat. Kalau bisa jalan ke celah-celahnya, celah-celah, tapi yang bawa jenazah agak susah, ya. Berakudek dialungkeun. Wa an yubna alaihi, dan dibangun kuburannya itu nggak boleh, ya. Ini kata para ulama an-nahyu lit tahrim. Dalam riwayat lain ditambahkan wa an yuktaba alaih, dan ditulisi, ya. Saya kemarin di rapat RW bulan kemarin, Pak Ustadz cenah eta teh kumaha, cite tanyana ka Ustad Deden, daya nama tiba heula diajarkeun, dan saya jelasan Imam An-Nawawi teh ulama mazhab Syafi'i nomor 2 lah sesudah Imam Syafi'i, meski zamannya beda. Jadi mazhab Syafi'i itu kan berkembang banyak kaul. Nah, kayak Imam An-Nawawi teh dirumuskan tahkiyeun nu rajih anu marjuh. Imam An-Nawawi ulama besar mazhab Syafi'i, kitabna Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi itu jelas haram, ijma ulama. Nah, saya nggak ngerti nih, tanya cete ka Ustad Deden, Ustad sama pembina di RW, kunaon sok ditaruh lisan, ya. Dari kami mah geus tara kecuali nu bararandal, ya. Saya masih ingat ada jamaah kami yang wafat jauh, ya. Tapi tukang ngaji. Saya tahunya itu besoknya dari suaminya, Ustaz mohon doa kanggo si ibu. Alah, nah anak teh apa? Saya sampai tegur keponakan, nah teh si Uwa didinya mau teu bebeja. Pancen Ustaz nuju mucap, cenah. Oh bae tuh mucap oge. Da bisa kabur heula cenah. Teh anterkeun di mana kuburanna, di Karanganyar. Karanganyar Astana Anyar. Antarkan. Mana kuburanna? Si horeng manehna ge teu nganterkeun, teu apal cenah Ustaz abdi ge urang taroskeun we cenah.
Nah ditanyakan ke tukang kuburan tuh, Pak, yang meninggal kemarin sebelah mana kuburannya? Nu mana cenah Pak? Aya opat nu kamari ngatunkeun teh cenah. Pal ditu. Saya perhatikan, pasti ieu nah teu ditulisan. Ciri jamaah kami teu ditulisan. Ieu pasti ieu. Oh nya cenah ieu anu orang Siti Menegarnya. Mun nanya ieu nya geus bener ieu berarti cenah. Ciri bahwa itu jamaah kami teu ditulisan, bahkan tara di padungan. Padungna ge lempeng we ya. Padungan biasanya gitu tah. Nya itu salib tuh kata guru saya. Makanya dulu ketika kami menguburkan jenazah almarhum Ustaz Entang, keur mah ditulisan jaba salib gitu tah. Ya, aya palangan. Salib itu kan artinya palang kan? Ya, aya palang tengahna. Ku Ustaz Usman rahimahullah balikeun cenah gitu. Dibalikeun. Jadi nu ditulisanna anu palangna dibebaskeun ka jero ke bawah kuburan. Yang di atasnya yang lurus saja, nggak ada tulisan. Ini di sini disebutkan an-nahyu lit tahrim, ini jelas ya larangan haram, bahkan di sini disarahnya panjang lebar. Dan saya pun pernah menegur seorang jamaah yang dia sedang tugas kantoran ke India, tuluy update status foto di Taj Mahal, carekan tempat nu haram meni bangga cenah hapus cenah Pak Haji cenah. Nah usah ada harapan ieu cenah peninggalan sejarah Islam, peninggalan teu bener cenah. Ya, ai Taj Mahal masjid kuburan. Dan itu contoh yang tidak benar, enggak boleh. Kan cenah kuburan abge dibangun, teu dibangun cuma dibatasi untuk menunjukkan bahwa ini bukan masjid dan jangan dijadikan tempat-tempat pemujaan. Ini tolong ya diingat, diperhatikan, karena saking kita lihat banyaknya kuburan-kuburan di tembok ya, akibatnya padahal kan bisa tuh kuburan tuh ditindih, kayak di Bake kan terus didinya, kayak di kuburan Khadijah itu apa namanya, masih bisa digunakan sampai hari ini juga terus ditindih teu nanaon ya. Di kita nanti larinya kayak cenah kumaha menziarah. Ziarah kubur itu kan tidak harus ke kuburan itu saja ya. Ziarah kubur yang Nabi perintahkan tuh ke kuburan mana saja. Tujuannya mengingatkan mati ya. Kalaupun ziarah kubur ke makam anu ya silakan, tapi bukan untuk melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Apalagi meminta doa-doa khusus yang disebut dengan tawasul ya, mohon maaf mazhab kami itu bid'ah ya, meskipun ya ujung-ujungnya tetap kita harus saling toleransi, menghargai. Saya sering contohkan perbedaan mazhab itu seperti saya dan bapak perokok. Bapak kekeh kudu udud, abdi kekeh haram udud, pira kudu pasea ya. Nu jelas bapak ngarokok tong hareupeun abdi. Begitu kan. Jadi kalaupun ada perbedaan di wilayah kubur perkuburan ya, saya menjelaskan begini ya, ini sesuai yang kami tahu berdasarkan mazhab kami. Bapak yang enggak sependapat ya, mohon maaf, dan jangan kemudian jadi renggang ya, jadi taraka masjid dieu deui gara-gara cenah usahana jalannya sok we ngaji mah pada loba keneh pulungeun ya. Di samping perbedaan masih banyak persamaan yang bisa kita saling mengisi. Tapi ya untuk ini, untuk di tembok, diduduki, dibangun dan dituliskan, kata Imam An-Nawawi, ajma'atil a'immah. Ini para imam, para ulama sepakat. Saya nggak tahu ada pendapat lain yang membolehkan. Kalau ada, mangga ya nanti saya cek. Soalnya di mana-mana kuburan teh mun teu ditembok di tulisan. Selanjutnya kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah Utsman bin Maz'un. Ini sahabat Muhajirin yang pertama kali wafat, saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Watal kubro, beliau datang ke kuburan, fahasa alaihi salasah hasayat wa huwa qaimun. Nabi menyiram 3 siraman air sambil berdiri. Nah ini fikihnya agar si tanah itu kuat menetap, ya. Tidak ada penjelasan lain agar itu jadi air minumnya atau gimana, walau alam. Ya. Kalaupun tanahnya sudah kokoh, tidak disirami lagi nggak apa-apa. Ini kan bukan perintah Nabi, juga sekali di kuburan itu saja. Tapi kalau disebutkan haram juga lebay, karena Nabi pernah melakukannya. Jadi silakan boleh, tapi tidak menjadi satu keharusan. Kemudian kata Utsman radhiyallahu an, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Apabila selesai menguburkan mayit, beliau berdiri. Lalu ini terakhir, ya, ini rukun terakhir di menguburkan jenazah. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian, mohonkanlah baginya at-tathbit, keteguhan agar bisa menjawab, karena saat ini juga dia akan ditanya oleh malaikat kubur. Ya. Cenah usah doana kumanya doa istighfar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa jenazah juga boleh dibaca, salat jenazah. Wa atihi tathbit fa innahu al'ana yus'al. Gitu bisa, atau pakai bahasa Indonesia saja. Bahasa Sunda, nun Gusti paparin hampura kiatkeun manahna sangkan tiasa ngawaler panalepak ti malaikat nu baris naros ka anjeunna, amin. Gitu. Cukup. Dan ini tidak dipimpin doanya, ya. Kalaupun mau dipimpin ya mangga bisa aya nu teu hafaleun ngadon tunggul cenah ngadoanon. Kadangan kita kaku, ya, jamaah kita doa teh kudu spesifik, doana mun teu hafal teh, padahal doa di sini bebas karena bukan doa salat. Kalau doa dalam salat kudu persis seperti yang Nabi ajarkan. Sekian rangkaian menguburkan mayit, dan nanti di tema berikutnya seputar masih tentang meninggal seperti tadi, ya, tentang ziarah, tentang menangis mayit, kemudian tentang makan-makan sesudah penguburan dan lain-lain. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mangga bila aya pertarosan nyangakeun. Ibu-ibu di belakang ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi kalau ibu-ibu ikut ke makam hukumnya makruh, ya. Tapi kalau misalnya kita ikut menyolatkan, apakah nilai ibadahnya sama dengan kaum laki-laki, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak menyolatkan karena sedang halangan, itu sama dengan orang yang tidak mengaji karena sakit. Kata Nabi SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu minal amal. Orang yang sakit, yang safar, dicatatkan amalnya seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Ibu-ibu yang tidak menyolatkan karena sedang haid, maka pahala sholatnya pasti dapat. Ya. Kalau tidak menguburkan, ya itu pasti dapat pahala. Jadi kalau ibu menguburkan tidak dapat pahala, kalau tidak ikut menguburkan dapat pahala, mending tidak, gitu. Jelas, Bu? Ini Pak, waktu ikut menyolatkannya aja Pak, gimana itu? Apa? Kan tadi waktu menyolatkan itu untuk kaum laki-laki akan mendapatkan nilai ibadah sebesar Jabal Uhud gitu loh. Kalau misalnya untuk ibu-ibu gimana? Sama, nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan, ibu-ibu cuma tidak menyolatkan, tidak mengantarkan jenazah. Memandikan juga ibu-ibu dapat pahala kalau jenazahnya perempuan. Kalau jenazah laki-laki kan harus dimandikan oleh laki-laki. Gitu. Satu lagi Pak,
Boleh ya? Boleh. Kalau seorang anak perempuan berziarah kubur ke orang tuanya apa diperbolehkan gitu Pak? Boleh. Langsung ke makamnya maksud saya? Boleh, tapi tidak untuk melakukan ritual-ritual yang tidak Nabi ajarkan. Ziarah kubur nanti kita bahas hadis-hadisnya di pertemuan yang akan datang. Tujuannya hanya tudzakirul akhirah, mengingatkan akhirat bahwa kita akan mati. Makanya kan bacanya juga assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin nas'alu wa inna bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Tasak itu udah diajarkan ku Nabi. Assalamualaikum, kita akan menyusul kalian, kami mendoakan untuk kita semua afiah. Jadi mendoakan jenazah dan mengingat bahwa kita juga akan menjadi jenazah. Ya. Satu lagi boleh Pak, ini ada perwakilan ibu-ibu. Ada dua berarti Bu dengan tadi bukan satu. Udah tiga Pak. Mengabu Haji. Pak, kalau misalnya pemakaman itu terlanjur sudah di tembok, bagaimana Pak? Apakah harus dibongkar? Dibongkar saja Bu Haji. Ya, dibongkar saja biar tidak jadi dosa juga buat mayitnya. Kalau kita sayang sama mayit, bongkar saja. Ini ijma ya. Saya nggak menemukan pendapat yang berbeda. Ini ijma begini. Kalaupun misalkan kuburan cenah kuburan Imam Syafi'i itu data di tembok, tapi memang ada area khusus untuk menunjukkan nih makam Imam Syafi'i. Memang ya setahu saya itu ijtihad belakangan, ijtihad nu eta teh lah bidah hasanah. Ieu bidah-bidah ge alus ya. Tapi kita nggak menemukan itu di ulama-ulama awal, ulama-ulama mazhab ya. Tujuannya ujung-ujungnya karena untuk ziarah. Padahal ziarah itu yang disyariatkan nggak harus, mohon maaf ya, ke makam Wali Songo nggak harus. Ziarah mah kalau saya deket ke Porib ya, ke Sirnaraga ya, ke Astana Anyar. Jauh-jauh ke makam wali coba 2 poe coba saurangna 600.000. Tejeng makan teh. Ya. Tapi sekali diumumkan 4 bus eleh ka Pangandaran ge. Ya. Ka Pangandaran hang 2 bus hese. Ya, sekali ziarah mah 4 bus, 5 bus. Saya pernah ketika pulang dari Banjar jam 2 istirahat di Nagreg bus teh, da pake bus Jawa. Istirahat di Nagreg. Ada yang baru turun datang, bahasana bahasa Betawi. Jam 2 malam dini hari. Bu, dari mana? Dari Tarariu. Pulang ziarah Pak. Ziarah kemana? Ke makam Kian Santang di Garut Pan ya. Ke makam Kian Santang di Garut ya. Nya asa manglebarkeun muka puting balik nu deukeut we ziarah kubur ya, kuburan yang dekat. Di dia kan ada kuburan yang dekat, nah ke sana tujuannya kan tuh dzakirul akhirah dan mendoakan. Kemudian kan mendoakan mayit itu bisa, jangankan mendoakan mayit, mendoakan Nabi saja. Wa shollu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Bersolawatlah kalian untukku, solawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian ada. Kita maksa masuk ke Raudhah, dah lainna yang ka kuburan-kuburan Nabi nate kan ka Raudhah. Ka kuburan Nabi mah da tukang Raudhah ge bisa. Ya, di dia ge bisa ya, mendoakan Nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya, bukan ke kuburan Nabi karena Nabi menyebutkan Raudhah itu salah satu taman surga antara mimbar dan kamar Nabi, bukan karena kuburannya, karena Raudhahnya. Tah cenah usah memaksa ka Raudhah, teu memaksa jamaah nu hayang ka Raudhah abdi nganter. Da bukan karena makamnya tapi karena Raudhahnya. Tapi kan banyak wah nu nararangtung di tukangan layarnya kan masuk ke Raudhah terbatas. Enggak perlu itu, cukup
dengan mendoakan Nabi dimanapun kita akan sampai. Ada lagi? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak pernah menaburkan bunga, tidak pernah menancapkan dahan pohon. Nabi pernah melakukannya sekali karena tidak sengaja lewat 2 kuburan dan Nabi diberi wahyu, ya. Yang satu sedang disiksa karena tidak bersih sesudah kencing. Tanu di masjid Bararawa eta calon disiksa kubur di toilet masjid Bararawa itu calon siksa kubur. Yang kedua karena tukang namimah. Namimah teh comel. Namimah itu memberitahukan gibah, ya. Misalkan saya menggibah Pak Haji ke Kang Ade geuning Pak Haji teh kieu. Ku Kang Ade teh dibejakeun ka Pak Haji, tah itu namimah. Pak Haji cek ustad kieu geus tong dionang deui lah cenah ustad teh. Nah itu namimah, ya, comel, memberitahukan gibah dan tujuannya memecah belah. Kalau tujuannya islah bagus, ya. Kayak yang menggibah Nabi kan sering Nabi sahabat laporkan ke Nabi. Tujuannya bukan untuk memecah belah tapi untuk agar ada islah, ya. Lalu kemudian Nabi mematahkan dahan kurma, lalu Nabi tancapkan. Semoga siksa kubur 2 penghuni kubur ini diistirahatkan seiring basahnya dahan ini sampai kering. Geus garing menjadi siksa deui we gitu. Jadi tidak sengaja, bukan sengaja. Kalau Bapak kemudian sengaja mematahkan dahan, tancepkeun, berarti sadar sesadar-sadarna nu di kuburan teh bakal disiksa kubur. Enggak kan? Ya. Jadi Nabi enggak pernah sengaja dan itu hanya wahyu. Itu tidak Nabi lakukan ke semua kuburan karena Nabi juga enggak tahu mana kuburan yang disiksa, mana yang tidak. Ya. Hanya mukjizat Nabi saja. Kita kan enggak tahu. Ya. Kalau tahu iya disiksa, tancepkeun. Dan bukan karena dahannya kan, tapi karena nabinya. Tidak semua dahan, tapi karena nabinya. Kalau mau diurang mah tuh udah kuburan teh pasti loba tatangkalan, berarti mau disarariksa. Wah ngunah teuing. Gitu kan? Ya, jadi nggak ada. Fikih mereka yang pernah saya baca di kitab-kitab mereka, jadi fikihnya itu karena dahan itu akan jadi syafaat selama basah. Dahan yang basah itu dahan yang hidup, ya. Maka selama dahan-dahan itu hidup, lalu kalau kita tancapkan itu bisa jadi syafaat dari dahan itu untuk mayit. Nah itu istinbat seperti itu menurut saya terlalu jauh, ya. Yang paling tepat yang tadi saya jelaskan. 1, Nabi tidak sengaja. 2, itu mukjizat kenabian karena 1, Nabi diberi wahyu. Tidak semua kuburan Nabi tahu mana yang disiksa. Yang ketiga, mukjizat kenabiannya bukan karena dahannya, tapi karena saya berdoa semoga selama, nah gitu ya, bukan dahannya tapi doa nabinya, dan itu kemudian diijabah. Sekarang mungkin kuburannya sudah nggak ada, ya. Jenazah pasti ayakan, ya. Itu juga jadi dalil bahwa memang alam kubur itu ada di bumi. Ngantek kudu digali belah mana alam kubur, insya Allah mau kapanggih, ya. Sama seperti ruh yang ada di jasad kita, ada sok teangan make sinar XXXX mau kapanggih. Bedah ku dokter bedah moal kapanggih,
Ya, itu wilayah gaib. Cukup, sudah jam 6 lebih. Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.